잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 I'm so confused, baby, can't you see? Please come and rescue me. Sweet little bumblebee, I know what you want from me. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan materi inovasi pendidikan di Indonesia. Kami dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar tahun akademik 2024. Saya selaku moderator Akhiran Moderasi izin untuk memaparkan tentang latar belakang rumusan masalah dan tujuan masalah. Saya akan memaparkan tentang latar belakang. Pendidikan adalah kebutuhan manusia. Pendidikan tidak akan lepas dari inovasi. Perkembangan dan peningkatan umumnya sesuai dengan perkembangan di segala bidang kehidupan. Perubahan peningkatan dalam bidang pendidikan meliputi beragam komponen yang terlibat. Hidayat dan Abdullah 2019 menjelaskan bahwa komponen pendidikan terdiri atas pendidik, peserta didik, metode pendidikan, materi pendidikan, lingkungan pendidikan, alat dan fasilitas pendidikan, dan evaluasi pendidikan. Pesatnya perkembangan lingkungan lokal, regional, dan internasional saat ini berimplikasi terhadap penanganan penyelenggaraan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan yang ada. Berkaitan dengan perkembangan tersebut, kebutuhan untuk memenuhi tuntutan meningkatkan mutu pendidikan yang sangat mendesak, terutama dengan ketatnya kompetitif antar bangsa di dunia dalam saat ini. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep perubahan dan inovasi pendidikan di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan inovasi pendidikan? Yang ketiga, apa saja prinsip-prinsip inovasi pendidikan? Yang keempat, apa saja peran dan fungsi inovasi pendidikan? Yang kelima, apa saja tujuan inovasi pendidikan? Yang keenam, apakah contoh-contoh inovasi pendidikan yang terjadi di Indonesia? Dan yang ketujuh yaitu apakah yang menyebabkan terjadinya inovasi pendidikan? Selanjutnya saya akan memaparkan tentang tujuan masalah. Yang pertama, mengetahui konsep perubahan dan inovasi pendidikan. Yang kedua, mengetahui apa yang dimaksud dengan inovasi pendidikan. Yang ketiga, dapat menyebutkan apa saja prinsip-prinsip inovasi pendidikan. Selanjutnya yaitu yang keempat, mengetahui peran dan fungsi inovasi pendidikan. Yang kelima, dapat menyebutkan apa saja tujuan inovasi pendidikan. Yang keenam, mengetahui apa saja contoh-contoh inovasi pendidikan yang terjadi di Indonesia. Dan yang ketujuh yaitu mengetahui penyebab terjadinya inovasi pendidikan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya tentang konsep perubahan dan inovasi pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah upaya sengaja. Pendidikan merupakan suatu rancangan dari proses suatu kegiatan yang memiliki landasan dasar yang kokoh dan arah yang jelas sebagai tujuan yang hendak dicapai. Perubahan adalah proses peralihan atau perpindahan dari keadaan yang sebelumnya menjadi keadaan yang berbeda atau menjadi lain. Maka, dapat disimpulkan bahwa perubahan dalam pendidikan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas, relevansi, efisiensi, dan efektivitas pendidikan. Perubahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memperbarui kurikulum, mengubah metode pembelajaran, memberdayakan teknologi komunikasi, memperkuat kompetensi guru, memberikan kesempatan yang sama kepada semua individu. Inovasi merupakan suatu proses yang akan terus terjadi karena melibatkan beberapa faktor yang berasal dari dalam diri manusia atau dari luar diri manusia. Faktor dari dalam diri manusia berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor dari luar diri manusia berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan manusia. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah tindakan menciptakan dan menyebarluaskan suatu alat dan praktek instruksional baru, bentuk organisasi maupun teknologi,
Masalah utama yang dihadapi adalah kesulitan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dapat memberi titik terang untuk praktek dan perbaikan sistem. Inovasi pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan manusia untuk perubahan dunia lebih baik. Pendidikan menjadi media utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten. Pengertian inovasi pendidikan menurut para ahli. Rusdiana 2014 nomor 46 menjelaskan inovasi pendidikan adalah inovasi untuk memecahkan masalah dalam pendidikan. Dalam hal ini mencakup hal-hal berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik dalam arti sempit, yaitu tingkat lembaga pendidikan, maupun arti luas, yaitu sistem pendidikan nasional. Saud 2015 halaman 6 menjelaskan inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Saud menjelaskan bahwa dalam inovasi pendidikan terdapat beberapa kata kunci, yaitu yang pertama, baru. Apa saja yang belum dipahami, diterima, atau dilaksanakan oleh penerima inovasi. Yang kedua, kualitatif. Reorganisasi atau pengaturan kembali unsur-unsur di dalam pendidikan. Yang ketiga, hal. Meliputi seluruh komponen dan aspek dalam subsistem pendidikan. Yang keempat, kesengajaan. Dilakukan secara sengaja dan berencana dan tidak dapat diserahkan menurut cara-cara kebetulan atau sekedar berdasarkan hobi. Yang kelima, meningkatkan kemampuan. Struktur dan prosedur organisasi perlu ditingkatkan agar semua tujuan dapat tercapai. Yang keenam, tujuan. Tujuan yang direncanakan harus dirinci dengan jelas tentang sasaran dan hasil-hasil yang ingin dicapai. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, prinsip-prinsip inovasi pendidikan. M. Drucker dalam bukunya Innovation and Intervention mengemukakan beberapa prinsip inovasi, yaitu 1. Inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Artinya, inovasi hanya dapat terjadi apabila mempunyai kemampuan analisis. 2. Inovasi bersifat konseptual dan perseptual, artinya yang bermula dari keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat diterima masyarakat. 3. Inovasi harus dimulai dengan yang kecil. Tidak semua inovasi dimulai dengan ide-ide besar yang tidak terjangkau oleh kehidupan nyata manusia. 4. Inovasi diarahkan pada kepemimpinan atau kepeloporan. Inovasi selalu diarahkan bahwa hasilnya akan menjadi pelapor dari suatu perubahan yang diperlukan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu peran dan fungsi inovasi pendidikan. Peran dan fungsi inovasi pendidikan: 1. Meningkatkan efektivitas pembelajaran. 2. Memperluas aksesibilitas pendidikan. 3. Meningkatkan keterlibatan siswa. 4. Mendukung pengembangan profesional guru. 5. Meningkatkan evaluasi dan pemantauan. Yang selanjutnya yaitu tujuan inovasi pendidikan. Tujuan utama inovasi yakni meningkatkan sumber-sumber tenaga, uang, dan sarana termasuk struktur dan prosedur organisasi. Tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber, tenaga, uang, alat dalam waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Selanjutnya adalah tujuan inovasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah mengejar berbagai ketinggalan dari berbagai kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi.
Yang kedua adalah mengusahakan terselenggarakannya pendidikan di setiap jenis, jalur, dan jenjang. Yang ketiga adalah mereformasi sistem pendidikan Indonesia yang lebih efisien dan efektif, menghargai kebudayaan nasional, lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan, mengokohkan identitas dan kesadaran nasional, menumbuhkan masyarakat gemar belajar, menarik minat peserta didik, dan banyak menghasilkan lulusan yang benar-benar diperlukan untuk berbagai bidang pekerjaan yang ada di kehidupan masyarakat. Kusnadi 2017. Selanjutnya adalah arah inovasi pendidikan. Yang pertama adalah innovation. Innovation adalah penemuan mengenai suatu hal yang baru dan mampu beradaptasi. Yang kedua adalah development, pengembangan yang sering terkait dengan riset yang digunakan dalam pendidikan. Yang ketiga adalah diffusion, penyebaran ide baru. Yang keempat adalah adaptation. Adaptation adalah penyerapan dari beberapa tahapan yang penting dalam penerapan inovasi pendidikan menurut Khalifah dan kawan-kawan 2021. Yang selanjutnya adalah faktor inovasi. Yang pertama adalah visi di dalam pendidikan, yang kedua adalah meningkatnya jumlah penduduk, yang ketiga adalah berkembangnya ilmu pengetahuan, yang keempat adalah tuntutan yang relevan dalam proses pendidikan. Materi selanjutnya yaitu contoh inovasi pendidikan yang terjadi di Indonesia. Sebagai hasil usaha para ahli pendidikan di Amerika Serikat, ada 3 model perubahan pendidikan atau model inovasi pendidikan, yaitu 1. Model penelitian, pengembangan, dan difusi. Model inovasi ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap orang memerlukan perubahan. Unsur pokok perubahan ialah penelitian, pengembangan, dan difusi. 2. Model pengembangan organisasi. Model ini lebih berorientasi pada organisasi daripada sistem sosial. Model ini berpusat pada sekolah. Model pengembangan organisasi ini berbeda dengan model pengembangan dan difusi. Model pengembangan organisasi juga berorientasi pada nilai yang tinggi. 3. Model konfigurasi. Model konfigurasi atau disebut juga konfigurasi teori, difusi inovasi yang juga terkenal dengan istilah CLEAR. Model dengan pendekatan secara komprehensif untuk mengembangkan strategi inovasi atau perubahan pendidikan pada situasi yang berbeda. Materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai penyebab terjadinya inovasi. Yang pertama, ada unexpected, kondisi yang tidak diharapkan. Yang kedua, ada the incongruity atau munculnya ketidakwajaran, kondisi yang tidak wajar atau menyimpang. Yang ketiga, ada innovation based on process need atau kebutuhan yang muncul dalam proses. Dalam proses pengelolaan sekolah, kadang-kadang terlintas ide baru yang datang dengan tiba-tiba. Yang keempat, ada change inovasi industry, structure or market structure. Perubahan dalam struktur industri pasar. Perubahan struktur pada industri pasar sering mendorong kepala sekolah atau pengelola sekolah untuk mengambil tindakan inovasi. Yang kelima, ada demografi atau kondisi demografis. Dalam alam lingkungan yang berbeda-beda, tentu membedakan keputusan inovasi tersebut. Yang keenam, ada change in perception, mood, and meaning. Perubahan persepsi, suasana, dan penerimaan masyarakat terhadap inovasi dari berbagai media massa cukup responsif. Selanjutnya yang ketujuh yaitu new knowledge atau pengetahuan baru. Usaha-usaha yang dilakukan berbagai pihak. Di sini saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dari materi. Kesimpulan yang pertama yaitu perubahan dalam pendidikan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas, relevansi, efisiensi, dan efektivitas pendidikan. Perubahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang kedua, inovasi pendidikan adalah tindakan menciptakan dan menyebarluaskan suatu alat dan praktik instruksional baru, bentuk organisasi maupun teknologi. Yang ketiga, prinsip-prinsip inovasi pendidikan menurut Peter M. Drucker yaitu kemampuan analisis, bersifat konseptual dan perseptual, dimulai dengan hal yang kecil, dan inovasi diarahkan pada kepemimpinan atau kepelopongan. Yang keempat, peran inovasi pendidikan yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran, memperluas aksesibilitas pendidikan,
meningkatkan keterlibatan siswa, mendukung pengembangan profesional guru, meningkatkan evaluasi dan pemantauan, dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tuntutan masa depan. Yang kelima, fungsi dari inovasi pendidikan adalah sebagai pembaharuan dari yang sudah ada sebelumnya, seperti ide, alat, metode, dan lain sebagainya. Keenam, tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, dan efektivitas, yaitu sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat dalam waktu dan dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. 7. Contoh inovasi pendidikan di Indonesia yaitu model penelitian dengan pengembangan dan difusi, model pengembangan organisasi, dan model konfigurasi. Yang kedelapan, penyebab inovasi pendidikan yaitu the unexpected, the incooperative, innovation based on process need, change, innovation industry, structure or market structure. Kesimpulan yang kedelapan adalah penyebab inovasi pendidikan yaitu the unexpected, kondisi yang tidak diharapkan, the incooperative, munculnya ketidakwajaran, inovasi based on process need, kebutuhan yang muncul dalam proses, change, inovasi industri, structure or market structure, perubahan dalam struktur industri pasar, demografis atau kondisi demografis, change and perception, mood and meaning, atau perubahan persepsi, suasana, dan new knowledge atau pengetahuan. Itu dia paparan dari kelompok 12 mengenai inovasi pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi semuanya untuk menonton video ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Dadah guys. 다음에